Oke, sekarang kita masuk ke tutorial menggunakan rumus count, counta, COUNTIF, dan COUNTIF dengan S. Nah, sebelum kita memasuki rumusnya, itu Miss akan jelaskan fungsi dari count ini. Jadi rumus count ini itu berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Bukan berbeda ya dengan sum tadi. Kalau sum tadi menjumlahkan data, sementara count ini menghitung banyaknya data kita pada tabel ini. Nah, sementara counta, bedanya dengan counta, kalau count ini dia itu bisa menghitung banyaknya data, tapi datanya itu cuman berupa angka saja. Nah, sementara counta itu dia bisa menghitung banyaknya data berupa angka dan huruf. Nah, gimana? Untuk buktinya kita langsung saja gunakan rumus. Yang pertama kita ketik sama dengan dulu count. Ini count. Klik 2 kali count. Oke, value 1 karena kita mau mencari semua stok, kita blok yang ini. Blok semua. Oke. Ops, lebih. Ini. Lalu kita enter. Kita enter. Oke. Nah, jadi ini count itu dia menghitung banyaknya data. Jadi data pada tabel itu cuman ada 12 data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, coba kita ganti yang ini dengan data berupa huruf. Apakah bisa? Anggap saja ini kita ganti ya. Dengan ini yang kita blok berupa huruf datanya. Kita ganti. Kita enter. Nah, hasilnya 0. Karena apa? Karena count itu dia hanya bisa menghitung banyaknya data berupa angka saja. Sementara kalau huruf dia tidak bisa. Jadi kalau di sini kita gunakan counta. Kita klik counta yang ini. Nah, lalu kita karena mencari semua stok, boleh kita blok yang ini, boleh kita blok ini, boleh ini, boleh ini. Jadi dia bisa berupa angka dan juga bisa berupa huruf. Coba Miss mau blok yang ini saja, jenis barang. Oke, Miss enter. Oke, kehitung ya kalau dengan counta. Karena dia counta itu bisa menghitung datanya berupa huruf dan angka. Nah, selanjutnya itu ada COUNTIF dan COUNTIF dengan S. Bedanya apa? Kalau COUNTIF itu dia menghitung banyaknya data dengan satu kriteria saja. Sementara COUNTIF dengan S itu menghitung banyaknya data dengan lebih dari satu kriteria. Boleh 2, boleh 3, boleh 10, dan seterusnya. Kita langsung saja masuk rumus. Kita ketik sama dengan count if. Yang ini kita pilih, klik 2 kali count if. Lalu rank, karena di sini kriteria kita sampo, jadi rank yang berisikan sampo. Berarti di jenis barang ini kita blok. Kita blok di sini. Nah, lalu titik koma. Kita tulis kriteria. Cara menulis kriteria kalau kamu di ujian itu kamu tekan shift dan kutip 2 dulu. Kamu tulis sampo lalu kutip 2 lagi. Nah, tapi di sini kita pakai cara cepat saja. Kita klik tulisan yang ada sel yang ada samponya yang ini lalu kita enter. Oke. Sampo hanya ada 3 datanya. Sampo. Bener ya? 1 2 3. Nah, begitupun untuk yang diskon ini sama rumusnya. Nah, lalu kita sekarang masuk ke rumus COUNTIF dengan S. Kita tulis, kita ketik sama dengan COUNTIF dengan S ya. Ini. Nah, lalu kriteria rank pertama. Karena rank pertama kita itu sampo, berarti kita blok yang jenis barang ya. Nah, ini blok ini. Lalu titik koma
kriteria pertama kita sampo. Nah, jadi bisa kamu pakai tanda kutip 2, kamu tulis sampo, kutip 2 lagi. Tapi karena kita mau cepat di kehidupan sehari-hari, kamu bisa klik saja sel yang ada samponya, yang ini, titik koma, kriteria ke rank kedua. Rank kedua kita besar, berarti kita blok yang tabel ukuran yang ini. Oke. Lalu kita titik koma lagi, kita klik yang besar. Ini. Lalu kalau sudah kita tutup kurung dan enter. Nah, sampo ukuran besar ada 2. 1, 2. Benar ya? Oke. Rumus yang sama yang kamu gunakan untuk mencari count ifs dengan kriteria besar dan diskon. Sama rumusnya seperti yang sebelumnya. Oke.